Sore itu, suasana kota terasa ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, membawa tas, atau sibuk dengan telepon genggam mereka. Di antara keramaian, seorang pria dengan pakaian compang-camping berjalan perlahan. Ia tampak kurus, rambutnya kusut, dan wajahnya kotor. Di matanya tersimpan kelelahan yang dalam, tapi ada secercah harapan. Di sana sudah berhari-hari ia berkeliaran di jalan tanpa arah, mencari tempat di mana ia bisa bekerja untuk sekadar bertahan hidup. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran, bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana ia akan bertahan di kota besar yang keras ini. Tubuhnya yang lemas terus meronta meminta makanan, tetapi hatinya berbisik agar ia tidak menyerah, tidak perlu mengemis. Pikirnya, aku hanya butuh pekerjaan. Aku hanya ingin bekerja. Akhirnya, langkahnya terhenti di depan sebuah restoran mewah. Lampu-lampu kristal yang menggantung di dalam restoran itu terlihat jelas dari balik kaca besar di pintu masuk. Di dalamnya, meja-meja berlapis kain putih disusun rapi, dan suara sendok garpu yang beradu terdengar lembut. Ia menarik napas panjang. Ini mungkin bukan tempat yang ramah untuk orang seperti dirinya, tapi ia bertekad untuk mencoba. Dengan sedikit ragu, ia mendorong pintu kaca dan melangkah masuk. Keharuman pasta, roti panggang, dan saus krim memenuhi udara, mengingatkannya bahwa sudah 2 hari perutnya kosong. Namun, ia menepis pikiran itu. Ia tidak datang untuk meminta makan, melainkan mencari pekerjaan. Seorang pelayan dengan seragam rapi mendekatinya. Pria itu mengatur suaranya agar terdengar sopan. "Permisi, Pak. Saya ingin melamar pekerjaan di sini. Apa ada lowongan?" Pelayan tersebut tampak terkejut, seolah tak percaya bahwa pria dengan pakaian kumal dan tubuh tak terurus datang dengan permintaan seperti itu. Namun, ia berusaha tetap ramah. "Oh, baik, Pak. Tolong tunggu sebentar di sini." Ia meninggalkan pria itu di dekat pintu dan berjalan menuju ruang belakang untuk memberitahu manajernya. Selama menunggu, pria itu merasakan mata para tamu restoran tertuju padanya. Ia melihat beberapa orang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Beberapa di antaranya bahkan terlihat tak nyaman dengan kehadirannya. Pria itu hanya bisa menunduk, berusaha mengabaikan pandangan-pandangan sinis tersebut. Hatinya berdesir, tapi ia tetap menahan diri. Setelah menunggu lebih dari 30 menit, seorang pria berpakaian jas, yang tampak seperti manajer, mendekatinya. "Anda ingin melamar pekerjaan?" tanya sang manajer dengan nada datar. Menatap pria itu dari atas sampai bawah dengan jelas penuh penilaian. Pria itu mengangguk. "Iya, Pak. Saya mau bekerja. Saya tidak punya komputer untuk melamar online, dan saya juga tidak punya alamat untuk dicantumkan di surat lamaran." Ia berbicara dengan jujur, berharap keterus-terangan itu bisa meluluhkan hati manajer. Namun, manajer tersebut hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih menyerupai ejekan. "Maaf, tapi kami hanya menerima lamaran online. Itu prosedur kami." Pria itu mencoba bersikap tenang, meskipun kata-kata itu menghantam hatinya. "Tolong, Pak, saya bisa bekerja keras. Berikan saya kesempatan." Namun, sang manajer hanya menggeleng. "Saya tidak bisa melanggar aturan." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan pria itu sendirian. Dengan langkah berat, pria itu keluar dari restoran pertama. Rasa kecewa mulai menyelimuti hatinya, tetapi ia memutuskan untuk tidak menyerah. Langit sore semakin gelap, namun ia masih menyimpan harapan bahwa mungkin ada tempat lain yang mau memberinya kesempatan. Dia terus berjalan menyusuri jalan raya, melewati toko-toko dan kafe, hingga akhirnya menemukan restoran kedua. Restoran ini tidak semewah yang pertama, tapi tetap terlihat bersih dan ramai. Ia masuk dengan penuh harap. Kali ini, ia langsung dihampiri oleh seorang pelayan yang tampaknya bertugas di bagian depan. "Selamat sore. Apa Anda butuh sesuatu?" tanyanya ramah, meski raut wajahnya menyiratkan sedikit kebingungan melihat penampilan pria itu. "Saya mau melamar kerja, Pak. Apa di sini ada lowongan?" Pria itu berkata dengan nada hati-hati, berusaha terdengar sopan meskipun suaranya mulai serak. Pelayan itu tampak ragu sejenak, lalu menjawab, "Kalau mau melamar, Anda harus ke kantor pusat. Kami tidak menerima lamaran di sini." Pria itu meremas kedua tangannya, menahan rasa putus asa yang mulai menyelinap. "Saya tidak punya uang untuk ongkos ke sana. Saya bahkan sudah tidak makan 2 hari. Tapi saya tidak meminta makanan. Saya hanya ingin bekerja." Pelayan itu menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya,
Dengan nada dingin, ia berkata, "Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Silakan cari tempat lain." Dengan berat hati, pria itu keluar dari restoran kedua. Rasa lapar dan lelah semakin menyiksa, tapi ia memaksakan diri untuk tetap melangkah. Langkahnya semakin lambat saat ia sampai di restoran ketiga. Matahari hampir tenggelam, dan jalanan mulai sepi. Restoran itu terlihat sedikit lebih sederhana, dan pria itu berharap kali ini nasib akan berpihak padanya. Ia melangkah masuk, berharap bisa menemukan seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Namun, sebelum sempat bicara, seorang pegawai mendekatinya dengan wajah curiga. "Maaf, Pak, tapi kami tidak memberikan makanan gratis di sini," kata pegawai itu tanpa basa-basi. Pria itu menggeleng cepat. "Bukan, saya tidak minta makanan. Saya datang untuk mencari pekerjaan." Pegawai itu memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan skeptis. "Kerja? Di sini?" "Iya," jawab pria itu, berusaha terdengar yakin meski tubuhnya semakin lemah. "Saya bisa bekerja keras. Saya hanya butuh kesempatan." Pegawai itu tertawa kecil, lalu menatapnya dengan sinis. "Pak, lihat diri Anda. Anda bahkan tidak punya pakaian layak. Bagaimana Anda mau bekerja di restoran ini?" Kata-kata itu menusuk hati pria tersebut. Ia tahu penampilannya tidak rapi, tapi ia berharap niatnya bisa lebih dihargai. "Berikan saya kesempatan sekali saja," gumamnya. Namun, pegawai itu mengibaskan tangan dengan sikap acuh tak acuh. "Silakan pergi sebelum saya panggil keamanan." Dengan langkah tertatih-tatih, pria itu meninggalkan restoran ketiga. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah seluruh dunia menolaknya hanya karena penampilan luarnya. Langit malam itu mulai gelap, dihiasi bintang-bintang yang tersebar tipis di antara awan. Di sudut jalan, di depan sebuah toko yang sudah tutup, pria lusuh itu duduk menyandarkan tubuhnya pada dinding bata. Udara dingin malam hari mulai menusuk tulang. Ia merapatkan jaketnya yang penuh tambalan. Namun tetap saja dingin itu tak bisa dihalau, tubuhnya mulai gemetar. Bukan hanya karena suhu, tetapi juga karena kelelahan yang begitu mendera setelah hari yang panjang penuh penolakan. Lapar menggerogoti perutnya seperti lubang yang tak berujung, semakin besar setiap jam berlalu. 2 hari tanpa makanan, dan energi dalam tubuhnya hampir terkuras habis. Hanya rasa putus asa yang tersisa, bercampur dengan kemarahan yang ia simpan jauh di dalam hati. Apa salahnya? Mengapa begitu sulit bagi orang-orang untuk memberinya kesempatan? Ia tak meminta belas kasihan, ia tak meminta derma, ia hanya ingin bekerja. Pikirannya mulai melayang pada masa lalu, saat hidupnya jauh lebih baik. Dulu, ia memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan sederhana, tapi cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Ia memiliki tempat tinggal, bahkan cukup uang untuk makan setiap hari. Namun, sebuah musibah datang tanpa diduga. Usaha kecil tempat ia bekerja bangkrut, dan dalam hitungan bulan, semua yang ia miliki perlahan-lahan hilang, uang tabungannya habis, rumah kontrakannya tak lagi terbayar, dan ia pun terdampar di jalanan. Dari seorang yang berdikari, ia berubah menjadi sosok yang tak lagi punya tempat di dunia ini. Seorang gelandangan, tanpa arah, tanpa harapan. Pria itu merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba menahan tubuh yang terus menggigil. Di kejauhan, ia melihat orang-orang berjalan dengan pakaian tebal, membawa tas-tas belanja, dan wajah-wajah yang dipenuhi kegembiraan. Mereka tertawa, berbicara riang, seolah dunia mereka begitu sempurna. Namun, bagi pria itu, dunia terasa jauh dan asing. Ia merasa seperti hidup di sisi yang berbeda, yaitu di tempat yang sepi, dingin, dan penuh kesunyian. Dia bertanya-tanya, bagaimana hidup bisa begitu kejam? Bagaimana bisa satu hari yang buruk mengubah seluruh arah hidup seseorang? Semua yang ia inginkan hanyalah kesempatan kecil. Tapi tampaknya dunia ini tak peduli pada orang-orang seperti dirinya. Saat malam semakin larut, angin dingin bertiup semakin kencang, menusuk tulang. Pria itu meringkuk di sudut jalan. Matanya perlahan terpejam karena kelelahan yang amat sangat. Dalam pikirannya, ia berdoa, meski entah kepada siapa. Mungkin pada takdir, mungkin pada siapa saja yang mendengarnya di luar sana. Ia hanya ingin esok hari membawa sesuatu yang lebih baik, meskipun hanya sedikit harapan. Hanya itu yang ia butuhkan untuk terus bertahan hidup. Saat malam mencapai puncaknya dan kota mulai tenang, seorang pria tua berjalan pelan di sepanjang trotoar. Pria tua itu mengenakan jaket sederhana, dengan wajah yang sudah keriput karena usia. Matanya tajam,
namun penuh kelembutan. Setiap malam, ia berjalan di sekitar jalan-jalan kota, mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Tak ada yang tahu alasannya, namun ia tampaknya menikmati kesunyian malam dan suasana yang tenang setelah hiruk-pikuk siang hari berlalu malam itu. Saat melintasi sebuah sudut yang agak gelap, pandangannya tertuju pada sosok yang meringkuk di trotoar. Dari kejauhan, pria tua itu bisa melihat bahwa sosok tersebut terlihat lelah dan putus asa. Langkahnya berhenti. Mata pria tua itu menatap lebih lama, penuh rasa ingin tahu dan empati. Ia mendekat perlahan, tak ingin mengagetkan pria yang tampak kelelahan itu. Saat berada cukup dekat, pria tua itu melihat bahwa sosok di hadapannya hanyalah seorang pria muda dengan pakaian compang-camping. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena kedinginan. Sesuatu dalam dirinya tersentuh. Pria tua itu tahu betul bagaimana rasanya berada dalam posisi seperti itu. Dulu, ia juga pernah mengalami masa sulit yang hampir serupa. Ia mengeluarkan sebungkus nasi dari tas kanvas yang dibawanya. Bukan makanan mahal, hanya nasi bungkus yang ia beli dari warung kecil. "Nak, kau sudah makan?" tanyanya dengan suara yang penuh kelembutan. Pria lusuh itu terkejut. Matanya terbuka pelan. Ia tidak mendengar suara langkah kaki mendekat karena terlalu lelah. Tapi kini ia melihat seorang pria tua berdiri di hadapannya. Bibirnya gemetar, baik karena kedinginan maupun karena rasa tak percaya. "Belum, Pak," jawabnya pelan. Pria tua itu tersenyum kecil dan menyerahkan bungkusan nasi. "Makanlah dulu. Kau butuh tenaga." Tanpa ragu, pria itu menerima bungkusan tersebut, meski hatinya merasa sedikit malu. Ia selalu berusaha untuk tidak mengemis, untuk tetap menjaga martabatnya. Namun kali ini, rasa lapar mengalahkan semuanya. Ia membuka bungkusan nasi itu dan mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa seperti nikmat yang tak terbayangkan. Setelah 2 hari kelaparan, pria tua itu duduk di sampingnya, memberikan ruang dan waktu bagi pria muda itu untuk makan tanpa terganggu. Setelah beberapa saat, ketika makanan itu hampir habis, pria tua itu kembali berbicara. Suaranya penuh kebijaksanaan. "Kadang, kita memang harus bertahan sedikit lebih lama sampai kesempatan datang. Jangan menyerah, Nak. Selalu ada jalan." Meskipun saat ini tampaknya tertutup, mata pria muda itu berair. Bukan karena makanan yang ia makan, tapi karena kata-kata pria tua itu yang menyentuh hatinya. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata sehangat itu. Kata-kata yang mengingatkannya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin bekerja, tapi semua orang menutup pintu untuk saya. Saya tidak ingin meminta-minta, saya ingin berusaha," ucapnya. Suaranya bergetar. Pria tua itu menepuk bahunya lembut. "Kau telah melakukan hal yang benar, Nak. Tak mudah untuk terus berusaha ketika semua pintu tertutup. Tapi percayalah, jika kau terus bertahan dan bekerja keras, suatu hari seseorang akan melihat niat baikmu." Malam itu, di bawah sinar rembulan yang samar, pria lusuh itu merasa ada secercah harapan baru di hatinya. Kebaikan kecil dari seorang pria tua yang tak dikenal itu memberikan kekuatan baru untuknya. Sebuah ingatan yang akan ia simpan selamanya, bahwa di dunia ini, tak peduli seberapa keras hidup bisa menjadi, selalu ada seseorang di luar sana yang masih peduli. Dan itulah yang membuatnya bangkit kembali. Untuk mencoba lagi esok hari. Keesokan harinya, ia kembali ke salah satu restoran yang kemarin menolaknya. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Manajer restoran yang semula dingin tiba-tiba berubah pikiran. Entah kenapa, kata-kata pria itu masih terngiang-ngiang di kepalanya semalam. "Baiklah," katanya saat pria lusuh itu datang kembali. "Kami beri kamu kesempatan. Kau bisa mulai dari mencuci piring." Mata pria itu berbinar. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan." Hari demi hari, pria itu bekerja dengan penuh semangat. Meski awalnya hanya sebagai tukang cuci piring, ia selalu datang tepat waktu dan bekerja lebih keras dari siapapun. Perlahan, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari para pegawai lain. Setelah beberapa bulan, manajer yang dulu meragukannya akhirnya mempromosikannya menjadi pelayan. Pria itu kini bukan lagi sosok lusuh yang penuh harap, tetapi seorang pekerja yang dihormati. Semua orang di restoran itu belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kisah pria tersebut menyebar di antara pegawai restoran. Mereka mulai melihat orang-orang di sekitar mereka dengan sudut pandang yang berbeda. Tak ada lagi yang memandang rendah orang hanya karena pakaiannya lusuh, atau karena ia tidak punya rumah.
Pria itu sendiri tak pernah melupakan hari-hari sulitnya. Setiap kali ada seseorang datang meminta pekerjaan dengan keadaan serupa dengannya dulu, ia selalu ingat untuk memberikan kesempatan. Baginya, satu kesempatan bisa mengubah hidup seseorang. Cerita ini adalah pengingat bagi kita semua. Di tengah dunia yang kadang terlalu cepat menilai dari penampilan luar, kita diajak untuk melihat lebih dalam pada niat dan perjuangan orang lain. Mari tingkatkan kepedulian terhadap sesama, karena setiap orang berhak mendapat kesempatan. Tak peduli betapa sulitnya keadaan mereka, bukankah luar biasa seorang pria datang bukan untuk meminta, melainkan untuk bekerja. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.